saya Pujiati. Saya adalah host dari E-Podcast Pendidikan Ekonomi. Jadi E-Podcast itu apa sih, guys? E-Podcast adalah ekonomi podcast. Hasilnya di pendidikan ekonomi itu apa sih gitu? Pendidikan ekonomi itu salah satu program studi yang di bawah Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, di mana tentunya membahas terkait dengan pendidikan khusus ya, pendidikan ekonomi. Kita punya usaha dan istilahnya pengen menambah ilmu lah ya. Kita itu kan kuliahnya di sini itu jamnya sore. Jadi kalau teman-teman punya bisnis, pagi bisa usaha, sorenya. Kena Tepuk tangan lah kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujiati. Saya adalah host dari E-Podcast Pendidikan Ekonomi. Jadi E-Podcast itu apa sih, guys? E-Podcast adalah ekonomi podcast kelas yang akan membahas tentang seputar pendidikan ekonomi dan apa aja sih yang ada di dalamnya. Saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Kaprodi Pendidikan Ekonomi dan juga Bapak Sekprodi Pendidikan Ekonomi. Bersama Ibu siapa, Ibu? Saya Bu Mega. Saya Bapak Ari Kusuma. Baik, langsung saja guys, kita tanya-tanya sebenarnya UPMS itu apa sih? Dan pendidikan ekonomi itu sebenarnya belajar tentang apa? Langsung saja kepada Ibu ini dipersilakan. Terima kasih Mbak Puji. Oke. Jadi untuk teman-teman semuanya, kami dari Pendidikan Ekonomi itu salah satu program studi yang ada di FKIP Universitas PGRI Pusindok gitu ya. Bagi yang belum tahu Universitas PGRI Pusindok itu apa sih gitu ya. Kami dulu namanya STKIP PGRI Nganjuk, kemudian kami berubah nama bergabung dengan STIE Nganjuk per tanggal 19 September 2024 gitu. Dari gabungan STKIP dan STIE, akhirnya kami berubah nama menjadi Universitas PGRI Pusindok gitu ya. Nah, UPMS itu sendiri memiliki berbagai macam fakultas, salah satunya ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan gitu. Memiliki 5 prodi, salah satunya pendidikan ekonomi, kemudian ada pendidikan matematika, pendidikan IPA, pendidikan bahasa Inggris, dan PPKN. Kemudian ada fakultas lain lagi Mbak Puji, ada yang namanya Fakultas Pertanian. Ini yang baru nih di UPMS itu. Program studinya juga baru gitu tentunya, agribisnis gitu. Kemudian ada fakultas lagi yang namanya FEB, Fakultas Ekonomi Bisnis. Di situ ada 3 program studi, manajemen, akuntansi, dan bisnis digital. Kemudian ada fakultas lagi, fakultas teknik Mbak. Di situ ada program studinya ada 2, teknik industri dan teknik informasi. Kemudian yang terakhir itu ada fakultas hukum, di mana tentunya ada 1 program studi yaitu program studi S1 hukum. Gitu. Nah, yang tadi ditanyakan Bu Puji adalah pendidikan ekonomi gitu ya. Kita fokus tadi yang besar, kita fokus ke yang kecilnya. Di pendidikan ekonomi itu apa sih gitu? Pendidikan ekonomi itu salah satu program studi yang di bawah Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, di mana tentunya membahas terkait dengan pendidikan khusus ya, pendidikan ekonomi. Tetapi yang membedakan dengan yang lainnya di sini profil lulusan itu ketika lulus nanti akan menjadi apa gitu. Tentunya walaupun nama program studinya pendidikan, itu kita tidak hanya berfokus pada pendidikan saja, yang maksudnya profil lulusannya tidak hanya jadi fokus ke pendidik, tapi juga muara yang lebih besar lagi, lebih ke entrepreneur ada, kemudian pendidik juga ada, bekerja di sektor BUMN, BUMS, kemudian kedinasan gitu ya, dan lain sebagainya. Tentunya kami memiliki profil lulusan yang lebih luas dari sekedar pendidik gitu. Baik, jadi banyak nih Bu yang berpikiran bahwa aku nggak mau kuliah di sini, nanti cuma jadi guru aja gitu. Aku pengen ambil ekonomi di pendidikan, tapi aku nggak mau jadi guru. Aku pengennya bekerja di bank atau di sektor ekonomi lain. Itu sebenarnya bisa ya Bu ya, seperti itu ya? Amat bisa, sangat amat memungkinkan karena sesuai dengan profil lulusan ya, tidak hanya dicetak sebagai guru, tapi karena memang di sini kita muaranya kalau bisa itu tidak hanya mencari pekerjaan tetapi juga menciptakan pekerjaan. Salah satunya memang yaitu tadi, kita muaranya tidak hanya sebagai pendidik tapi lebih luas lagi dari berbagai macam sektor industri yang ada di Indonesia gitu. Baik, terkait jenjang karir pendidikan ekonomi. Nah sebenarnya ekonomi kan lebih masuk ke kadang-kadang kita membuat sebuah bisnis atau membuat usaha gitu. Ada mata kuliah yang tentang kewirausahaan itu membuat sebuah bisnis, membuat sebuah usaha seperti itu. Nah tapi kadang-kadang mahasiswa tuh males Bu, kayak aku sudah ngejalanin ini bisnis tapi
kenapa kok tiba-tiba di tengah jalan itu aku stuck di situ dan nggak mau berkembang? Itu kenapa sebenarnya kok bisa seperti itu? Ada rasa malas di dalam diri mahasiswa itu? Oke, selain malas tentunya ada faktor yang lain yang mempengaruhi Iya. bisnis itu sendiri. Kebetulan partner saya ini Pak Ari, Sekprodi Pendidikan Ekonomi, selain jadi dosen dan mengemban amanah jadi Sekprodi, tentunya beliau ini juga pelaku bisnis di dunia industri perbisnisan. Dia juga pelaku bisnis salah satunya. Jadi mungkin pertanyaannya tadi relevan apabila ditanyakan ke beliau gitu ya. Ya, sebenarnya kalau dari segi mahasiswa, kampus kita itu ada inkubator bisnis, yaitu business center. Artinya kalau mahasiswa mempunyai pemikiran mengenai usaha dan mau membuka usaha dan menitipkan produk ke kampus, itu sangat bisa karena kita ada Discuss Cafe. Tidak hanya menitipkan produk saja, kita juga memberikan pembimbingan dari unit bisnis tadi. Sekiranya nanti mahasiswa yang mempunyai atau ibaratnya kesulitan dalam pengembangan bisnis nanti bisa berdiskusi nih kepada unit bisnis ini, gimana cara mengembangkan bisnis, bagaimana mendaftarkan PRT dan sebagainya. Itu nanti akan dikawal sampai bagaimana usahanya bisa berkembang. Nah itu tadi. Bahkan yang terbaru Mbak ya, mohon maaf maksudnya relevan dengan itu tadi, kami mewadahi juga ada yang namanya BIMTEK juga Ya, ya Pak BIMTEK ya. juga ada. Nah itu nanti bisa saling berkolaborasi untuk bagaimana sih nanti bisnisnya bisa semakin berkembang gitu. Baik, terus terkait kemalasan yang ada di dalam diri mahasiswa itu seperti apa? Kok saya malas gitu untuk berbisnis? Jadi ketika lulus nanti ya udah dapat ijazah aja gitu, tapi tidak dapat pengalaman apa-apa. Nah itu seperti apa Bu untuk membangkitkan gairah mahasiswa agar tetap semangat gitu? Gimana? Saya ya. Ya, oke, tadi kan berkaitan gitu ya. Bagaimana cara memotivasi lebih ke situ ya. Motivasinya adalah bagaimana mahasiswa itu sendiri sebenarnya memiliki keinginan untuk berubah. Dalam artian ya percuma kalau memang kuliah hanya duduk di kelas, keluar, pulang, dan itu saja tanpa ada soft skill ataupun hard skill yang lainnya untuk mengimbangi teori yang ada di kelas gitu ya. Makanya perlu sekali untuk praktek. Nah, di mana pendidikan ekonomi ini memiliki mata kuliah praktek bisnis dan kewirausahaan. Jadi kalau teorinya itu dapat kewirausahaan, prakteknya itu dapat dari praktek bisnis. Nah, seperti yang dikatakan Pak Ari tadi, kami punya bisnis usaha BPU yang jadi bengkel usaha bagi para mahasiswa untuk mengembangkan. Nah, caranya bagaimana? Itu tadi, ketika ada praktek bisnis di dalam mata kuliah, tentunya tidak hanya sekedar menggugurkan kewajibannya untuk melaksanakan kuliah, tetapi juga dari sini nih, ini adalah wadah saya untuk merubah supaya bisnis saya lebih baik lagi, mumpung ada mata kuliah gitu. Jadi kemalasan itu dari diri sendiri yang ayo kita coba evaluasi. Kalau saya, Pak Ari mungkin hanya bisa memotivasi gitu ya Pak ya. Tapi yang mau merubah ya mahasiswanya sendiri, ditanyakan lagi saya mau berubah apa tidak. Kalau mau ya ini pendidikan ekonomi sudah memiliki wadah, mewadahi mahasiswa bagaimana caranya untuk mengembangkan bisnisnya ya. Itu saatnya mahasiswa untuk berubah. Iya, satu pesan juga kepada para siswa-siswa atau mungkin di luar sana yang teman-teman yang belum kuliah ternyata punya usaha dan istilahnya pengen menambah ilmu lah ya. Kita itu kan kuliahnya di sini itu jamnya sore. Jadi kalau teman-teman punya bisnis, pagi bisa usaha, sorenya bisa kuliah. Jadi semuanya bisa berjalan secara bersama-sama. Artinya tidak ada yang dikorbankan. Betul, fleksibel ya jam kuliahnya kami itu gitu. Baik, sangat fleksibel sekali guys. Jadi buat kalian yang pengen kerja sambil kuliah itu bisa banget Bapak Bisa Ibu, dong. bisa banget. Dan untuk mengembangkan bisnisnya juga bisa banget. Nah, kira-kira sampai di sini saja guys pembahasan kita terkait apa sih itu pendidikan ekonomi dan juga apa aja yang ada di dalamnya nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Terima kasih Ibu Imega Calita Dewi MPD dan Bapak Muhammad Ari Kusuma atas pertemuan hari ini. Semoga apa yang beliau-beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kena tepuk tangan. Tepuk tangan nih lah, Kabe.